Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenapa sih aku selalu seneng banget ya kalau buka video Nurina Tok Tok ya? Kenapa? Karena kita hari ini pasti udah hari Senin lagi. Alhamdulillah. Bagaimana minggu kamu kemarin? Makin senang, makin banyak berkah yang kamu dapat, makin banyak rezeki, makin banyak badannya makin sehat. Alhamdulillah, semuanya itu insya Allah adalah berkah dari Yang Maha Kuasa untuk kamu semua. Senang alhamdulillah ya. Oke, balik lagi karena sekarang sudah hari Senin, kita balik lagi di Nurina Tok Tok. Bersama siapa sih? Iya dong, pasti bersama saya, Nurina Miriam, yang akan membantu membahas dan mengatasi semua kegalauan yang ada dalam pikiran kamu. Nih, pikiran kamu ya. Kamu masih galau aja, udah hari gini. Kenapa galau? Kalau masih galau, udah cobain belum tips dari saya di video minggu lalu? Hmm, karena minggu ini kita membahas part keduanya. Emang minggu lalu kita bahas apa sih? Minggu lalu itu kita bahas tentang maaf, aku butuh waktu sendiri. Iya, betul. Sebagai makhluk sosial, manusia memang membutuhkan orang lain, membutuhkan teman, membutuhkan semuanya gitu ya. Karena ya namanya juga masuk makhluk sosial, ya kan? Kadang-kadang kita perlu dibantu sama orang lain, kadang-kadang kita perlu membantu orang lain, ya. Tapi sebagai individu nih, sebagai manusia biasa, tidak bisa dipungkiri lah bahwa kita juga butuh waktu sendiri, ya, waktu bersama diri kita sendiri, ya. Kalau bahasa Sundanya nih, I need some time with me, myself, and I. Wah, keren banget, ya. Terus kenapa sih? Apa sih? Oke, kita langsung lanjut aja ya. Kalau kamu belum nonton episode sebelumnya, saya membahas apa? Tontonlah, ada videonya di sebelum video ini, ya. Sebenarnya butuh waktu sendiri tuh buat apa sih? Kita bahas poin berikutnya nih, ya. Butuh waktu sendiri itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan empati, ya. Empati. Kenapa bisa meningkatkan empati? Karena gini, misal contoh soal, ya, kita punya temen yang asik gitu ya, yang circle-nya yang asik, yang tiap ada waktu bareng ya, kita hang out, wah, kita jalan-jalan. Memang nggak setiap jalan-jalan tidak selalu membutuhkan biaya ya, aku tahu yang ada dalam pikiran kamu ya kan. Tapi gimana ya? We need some time alone. Jadi kalau misalnya kita biasanya jalan-jalan sama teman-teman, biasanya kita ngobrol-ngobrol sama teman, gitu kan, eh, brainstorming bareng dan segala macam. Kita tuh otak kita dalam mindset kita sudah secara tidak sengaja sudah terbentuk bahwa ya udah berarti orang lain itu kayak kalau kelompok saya begini, kalau teman saya begini, berarti orang lain juga begini. Contoh soal, kalau misalnya kamu ke kafe, kamu pesan makanan, kamu pesan minuman, biasa aja, ya, pesan makanan favorit kamu, pesan minuman favorit kamu, semua teman-teman juga, ya. Mungkin menurut kamu makanan yang kamu pesan itu adalah harganya biasa aja karena ya memang sering makan di situ, gitu ya. Tapi setelah eh, kamu bukan keluar, setelah kamu membutuhkan waktu sendiri, tidak bersama teman-teman kamu, ya, kamu tuh kalau lagi nongkrong sendirian, kamu misalnya lihat keluar jendela dari kafe itu, kamu akan melihat misalnya ada seorang anak kecil lagi jualan tisu, misalnya. Ada seorang ibu lagi gendong anaknya yang lagi nangis, sementara anaknya kelaparan, ibunya nggak punya uang untuk beli makan. Ya, langsung otak kamu tuh mikir, oh, oke,
makanan di depan saya yang harganya biasa menurut saya, tapi itu tidak biasa untuk mereka. Mereka tidak bisa membeli makanan ini, mereka tidak bisa menikmati makanan ini segampang yang saya mau. Nah, dari situ empati kamu keluar. Ya, kamu lebih keluar gitu dari lingkungan yang tadinya gitu-gitu aja. Ya. Oke, saya batas dulu. Saya bacain dulu ya. Oke. Menghabiskan waktu sendirian dapat meningkatkan empati terhadap orang lain. Saat terlalu sering berada di tengah lingkungan sosial kita, ya, yang itu-itu saja atau temannya ganti-ganti, gitu kan, kita cenderung membandingkan diri sendiri dengan orang lain, ya kan, dan merasa terbebani oleh masalah mereka. Nah, lebih gila lagi nih, ya, kita mikirnya yang makanan yang biasa kita makan adalah biasa menurut kita, dan kita tuh terbebani misalnya kalau lagi hangout gitu mereka pada curhat gitu ya, pikiran kita terbebani oleh masalah-masalah teman-teman kita itu gitu. Nah, tapi ya lanjut ya, ketika kamu mengambil jarak dan memprioritaskan diri kamu sendiri, ya, kamu akan lebih tenang dan mampu memahami perasaan orang lain dengan jauh lebih baik. Ya, ini membuat kamu menjadi lebih perhatian dan lebih sabar saat berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Ya, jadi maksud saya gini, pikiran kamu tuh yang tadinya, aduh si ini punya masalah ini, si itu punya masalah itu, saya juga punya masalah begini nih, berat banget nih kayaknya. Tapi begitu kamu sendiri, kamu menyaksikan sekeliling kamu yang tadi saya bilang itu, melihat keluar dari jendela kafe itu, kamu akan tahu ternyata masalah saya tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan masalah orang itu, dibanding dengan masalah ibu itu yang saya lihat, masalah anak itu yang saya lihat tadi. Ya, jadi perlu banget menurut saya, perlu banget sekali-sekali kamu punya waktu sendiri. Ya, kalau kamu belum mencoba, coba deh. Gimana kamu akan merasakan bagaimana indahnya, bagaimana enaknya, seperti penjelasan saya di video minggu lalu. Ya. Nah, oke, next adalah waktu sendiri itu membantu seseorang mengatasi atau mengurangi masalah perilaku. Saya ambil contoh gimana ya? Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga besar, ada ayah, ibu, nenek, kakek, kakak adik, terus om tante mungkin yang yang tinggal di rumah itu, contoh soal adalah saya gitu ya. Saya ini kebetulan orang tua saya, papa saya almarhum dan mama saya itu hobi, bukan hobi sih maksudnya, mereka tuh sedemikian generousnya gitu ya, mereka itu memperbolehkan saudara-saudara mereka atau sepupu-sepupu mereka untuk tinggal di rumah ya. Jadi saya dari kecil terbiasa dengan adanya kakek nggak ada, nenek pasti, kakak-kakak saya, dan saudara-saudara sepupu-sepupu orang tua saya itu kadang-kadang ada satu, kadang-kadang ada dua gitu ya. Mereka nginep loh, mereka tinggal di rumah saya, mereka dibiayai sekolahnya oleh orang tua saya. Mau mereka sekolah, mau mereka kursus, pokoknya dibiayai. Mereka tinggal di rumah saya gitu ya. Belum lagi ada asisten gitu ya, ada driver dan lain-lain gitu. Nah itu saya setiap buka mata gitu keluar kamar itu kan sejumlah orang ada semua di situ kan ya. Apa namanya, saya nggak pernah punya waktu untuk sendirian, betul? Ya kan, memang banyak yang bantuin, waktu itu saya masih kecil, memang banyak yang bantuin, banyak yang ngajak main saya gitu ya, di sisi itu ya alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali gitu ya. Tapi bisa jadi si anak ini merasa overwhelmed atau kewalahan gitu. Oke, lebih tepatnya saya bacain aja ya.
Anak-anak yang terlalu sering dikelilingi oleh orang lain, terutama dalam keluarga besar, bisa merasa kewalahan dan mengalami masalah perilaku, ya. Jadi sebenarnya mereka tuh butuh waktu sendiri untuk mengenal siapa saya, untuk mengenal dirinya sendiri, untuk mengurangi stimulasi berlebih dan menjadi lebih mandiri. Biasanya kalau ada anak kecil nih ya, dikelilingi oleh orang-orang dewasa, semuanya kan diperhatiin ya. Jatuh sedikit, awas jatuh gitu. Main-main ini, awas nanti jatuh, awas nanti ketusuk, awas nanti licin, ya kan? Tapi sebenarnya untuk perilaku gimana ya? Untuk membangun kepribadian si anak itu, si anak itu tuh butuh waktu sendiri gitu ya. Dia butuh waktu sendiri untuk bermain contohnya. Dia nih aku bacain aja lah ya. Memberikan anak kesempatan untuk di kamarnya seorang diri, untuk bermain sendiri di kamar itu atau menjelajah di taman tanpa banyak gangguan, ya kan, tanpa ada yang bilangin awas jatuh, jangan itu ketusuk, itu tanamannya tajam, ya, tanpa ada orang-orang yang bilang begitu, itu akan berdampak positif pada perilakunya. Ini juga membantu mereka belajar bagaimana menikmati waktu tanpa ketergantungan dengan orang lain. Nah, sedikit banyak saya ngerasain tuh. Kok saya tiba-tiba ada yang ngebantuin padahal saya nggak minta. Waktu kecil tuh ya, kok saya tiba-tiba apa namanya, banyak banget yang orang yang concern sama saya gitu, padahal saya nggak minta gitu. Dan akhirnya ini hal yang berbeda saya terapkan ke anak saya ya. Jadi anak saya tuh kalau misalnya main di taman, ya udah saya temenin, tapi saya dari jauh. Jadi itu anak mau lari-larian, mau guling-gulingan misalnya, itu saya diemin aja. Nggak saya bilang, jangan kotor, saya diemin aja. Biarkan dia mengeksplorasi dirinya sendiri. Biarkan dia menjelajahi space-nya sendiri. Gitu ya. Ya karena biar gimana pun, mau orang besar, mau orang dewasa, ataupun anak kecil, itu sama-sama butuh waktu sendiri. Ya, supaya apa? Supaya perkembangan jiwanya juga jauh lebih bagus, jauh lebih tough gitu daripada anak-anak lainnya pada saat nanti mereka dewasa. Ya, kayak emang banyak sih waktu itu, tuh anak lu basah-basahan didimin aja. Ya biarin aja. Dia lagi belajar, dia lagi explore. Ya, baju basah, baju kotor biasa. Ini bukan iklan Rinso ya. Baju basah, baju kotor biasa cuci aja gitu kan. Yang penting anaknya punya kepribadian yang tangguh gitu, ya kan? Oke, selanjutnya alasan mengapa kamu butuh waktu sendiri adalah untuk meningkatkan produktivitas. Ada nggak nih yang kayak gini? Contoh soal kamu lagi kerja di kantor atau ngerjain tugas di kampus gitu ya. Sekitar kamu tuh banyak orang. Ini begini ngobrol semuanya. Pernah nggak sih kamu ngerasa susah banget untuk fokus ngerjain soal? Ngerjain soal. Ya boleh ngerjain soal, boleh ngerjain tugas boleh. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Kok susah banget ya? Nggak fokus sama sekali. Kenapa sih aku nggak fokus? Tahu nggak kenapa? Karena terlalu banyak distraction di sekitar kamu. Ya, kamu produktivitasnya tuh menurun karena terlalu banyak yang mengganggu konsentrasi gitu. Ya, waktu sendiri membantu kamu eh, merencanakan dan menyelesaikan tugas dengan jauh lebih efektif. Betul sekali. Saya pernah waktu itu ya ngerjain tugas waktu di kampus nih dulu. Saya ngerasa ini orang banyak sekali di sini, gitu kan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ke perpustakaan dong. Tahu kan perpustakaan itu tempat paling sepi, ya kan? Ngomong aja harus bisik-bisik, gitu kan. Nggak boleh ngomong biasa kayak gini.
ya. Jadi saya pergi ke perpustakaan dengan dengan berbagai macam buku-buku di sana yang betul-betul saya butuhkan untuk mengerjakan tugas saya gitu. Dan itu memang jauh lebih efektif, saya jauh lebih fokus, saya jauh lebih kreatif, saya jauh lebih enak aja deh mikirnya. Ini masalah ini mentok di sini, oke saya harus cari buku ini. Saya cari ada, saya buka ada, oke lanjut. Daripada ngerjain tugas di tengah-tengah orang banyak. Ya kan? Tuh, betul kan? Dengan begitu kamu dapat bekerja lebih cepat dan paling penting mengurangi penundaan, mengurangi procrastination. Nah, mengenai penundaan, insya Allah nanti kita bahas ya. Kalau penting banget nih penundaan. Kamu pasti sering mengalami penundaan. Bukan mengalami, membuat penundaan kalau misalnya lagi ngerjain tugas, bukan. Tapi nanti ya di episode yang lain ya. Tidak di episode yang ini, karena kita sekarang sedang membahas, maaf, aku butuh waktu sendiri. Oke, lanjut ya. Kenapa sih kita butuh waktu sendiri? Karena waktu sendiri itu bisa membantu kita mengatasi kecemasan dan stigma kesepian. Bagaimana? Ya, gini, biasanya kalau kita lagi jalan di mall atau dimanapun itu, kalau ngeliat lagi ada orang sendirian gitu ya, sendirian lagi makan, lagi jalan sendiri, kita langsung mikir, itu orang kok sendirian aja sih, gak punya temen apa ya, apa dia susah nih cari teman, susah berteman gitu, apakah teman-temannya pada nggak mau deketin dia gitu kan. Yang ada di pikiran kita kan biasanya kayak gitu ya, ih sendirian lo, ih kita dong banyak-banyak, lu gak punya temen ya, lu gak bisa berteman ya, ih temen lu gak ada yang mau deketin lo ya, ih lu sih. Pernah gak julid kayak gitu? Jangan ya. Tapi kalau masih dalam pikiran gak apa-apa, jangan dikeluarin ya. Padahal waktu sendiri itu bisa memberikan rasa kebebasan dan inspirasi yang justru membantu mengatasi kecemasan ya. Sendirian memberikan ruang refleksi dan pemulihan mental. Penting sekali. Berarti coba deh beberapa waktu sekali, sebulan sekali deh cobain dulu. Kamu punya me time sendiri, makan aja sendiri, ya, di nongkrong aja sendiri di mana gitu, ya cobain. Itu bisa, insya Allah bisa membuat kamu mempunyai banyak waktu untuk memulihkan mental kamu. Oke? Nah, memungkinkan kamu untuk menemukan makna baru dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri, ya, sehingga mampu menghadapi stigma kesepian dengan lebih baik. Jadi setelah kamu nyobain jalan sendirian gitu, makan sendirian gitu, jadi suatu saat nanti kalau kamu ketemu sama orang lain yang kayak begitu, ya, yang sendirian juga, kamu ngeliat, ini orang keren banget nih, dia lagi me time. Nah, beda kan mindsetnya dari yang tadi, yang julid-julid tadi itu kan ya. Terus terus ada yang nanya nih, menghabiskan waktu sendiri itu gimana? Bukan menghabiskan waktu, membutuhkan waktu sendiri itu ngapain aja? Banyak yang tadi seperti saya udah omongin, ke kafe, jalan sendiri ya, sesimpel kamu pergi tanpa membawa handphone, ya, jalan-jalan di taman ya, itu kuncinya adalah memilih aktivitas yang membuat kamu merasa nyaman dan tidak terganggu dengan distraksi. Jadi kalau handphone kamu sudah mulai mengganggu, taruh handphonenya, jangan dibawa. Ya taruh aja di situ, biarkan dia bunyi-bunyi sendiri, kamu healing aja sendirian. Oke? Oke, ini bisa juga namanya all walks ya. Kalau nggak tahu nih all walks bacanya di sini ya, yaitu berjalan di alam sambil fokus menikmati keindahan sekitar. Aduh, itu indah banget, kebayang itu indah banget ya. Ini dapat melatih mindfulness yang meningkatkan kesehatan mental.
Ah, kamu pergi deh ke misalnya kalau kamu suka pantai, kamu pergi ke pantai. Kalau yang di Jakarta pantai terdekat ada di Ancol ya. Atau kalau kamu suka gunung, pergilah ke gunung ya. Kalau saya pribadi saya lebih suka ke gunung ya. Saya nggak suka naik gunung ya, tapi saya lebih suka ada di apa namanya di pegunungan yang tinggi dan mata kita tuh memandang wah jauh gitu. Hamparan kebun-kebun teh hijau segala macam tuh indah banget. Kalau menurut saya itu namanya walks ya. Oke, jalan-jalan sendiri menikmati keindahan alam. Oke, baiklah kita sudah sampai ke kesimpulan. Mau mau dapat kesimpulan dari saya? Oke sih. Ya, tadi kita udah bahas tentang waktu sendiri dari episode kemarin dan episode yang ini. Ya, waktu sendiri itu bukan tanda kesepian. Ingat-ingat ya, melainkan kesempatan untuk menemukan diri dan memperbaiki kesehatan mental. Oke, di tengah kesibukan dan tuntutan sosial, meluangkan waktu untuk diri sendiri adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Oke, jadi jangan ragu untuk mengambil jeda dan menikmati momen-momen kamu sendirian demi kesejahteraan mental kamu. Oke, kayaknya udah panjang banget nih kita ngomong ya. Baiklah, kita selesaikan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Episode berikutnya itu kita mau bahas apa ya? Ada sih, udah banyak daftar yang apa tim saya bikin untuk saya bagi ke kamu, untuk saya share ke kamu. Tungguin aja ya. Pastinya setiap hari Senin akan ada video panjang seperti ini yang akan membahas jauh lebih detail dan ada video shorts yang saya upload setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, sama kok tayangnya video panjang dan video short itu tayangnya sama jam 5.25. Bedanya yang video panjang itu hari Senin, yang video short itu every day, setiap hari. Ya, oke. Terima kasih sudah menyaksikan Nurina Tok Tok. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Ya, terima kasih. See you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.